Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 73. Kita melihat ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi." Saudara-saudara, ini adalah pengakuan dari pemazmur Asaf yang sudah berusaha menjaga hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hati yang bersih, membasuh tangan tanpa tanda tak bersalah, saudara-saudara. Namun dikatakan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang kudus. Seringkali saudara-saudara, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin Tuhan menyatakan kesuciannya, semakin Tuhan menyatakan kekudusannya. Seringkali kita berpikir, loh Tuhan, orang lain yang melakukan kesalahan yang lebih besar dari saya, Engkau tidak hukum. Tetapi kenapa saya hanya melakukan satu kesalahan yang nampaknya ringan saja, tetapi Engkau menghukum aku sebegitu luar biasa? Saudara-saudara, pengalaman dari orang-orang percaya, dari umat-umat Tuhan menunjukkan hal itu. Misalnya kita melihat saudara-saudara apa yang Tuhan lakukan kepada kedua anak daripada Imam Harun, Nadab dan Abihu. Ketika mereka salah membawa korban persembahan kepada Tuhan, membawa api korban persembahan, Tuhan langsung saat itu juga menghukum mereka, menghukum mati mereka. Ketika Musa dan Harun juga melakukan kesalahan, Tuhan berkata kepada mereka untuk berbicara kepada gunung batu, tetapi mereka memukul gunung batu itu untuk kedua kalinya. Maka Tuhan berkata, "Hei Musa dan Harun, kamu tidak menghargai kekudusanku di depan orang Israel." Dan pada saat itu juga karena hal itu, saudara-saudara, Musa dan Harun tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang begitu mereka damba-dambakan. Kita juga melihat tentang Daud, saudara-saudara. Ketika Daud melakukan satu kesalahan, menghitung orang Israel tanpa perintah Tuhan, tanpa seizin daripada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan menghajar dia dengan begitu keras. Walaupun yang dihajar oleh Tuhan adalah orang Israel. Kita melihat dalam Alkitab juga Ananias dan Safira, saudara. Ananias dan Safira dalam perjanjian baru, ketika mereka membawa persembahan, tidak seperti yang mereka janjikan, komitmen awal mereka. Apa yang terjadi? Tuhan membunuh pasangan suami istri ini. Saudara-saudara, seringkali ketika kehidupan kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin banyak mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan, Tuhan juga seringkali menuntut supaya kita semakin menghormati namanya, supaya kita semakin memuliakan Dia, supaya kita semakin rasa kagum kepadanya. Seringkali untuk perkara-perkara yang menurut penilaian orang atau menurut penilaian kita, hal-hal yang kecil, Tuhan menghukum kita begitu rupa. Saudara-saudara, ingat, itu artinya kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa kata firman Tuhan ketika Tuhan menghukum kita atas kesalahan-kesalahan yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya sederhana? Apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 32. "Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia." Ini saudara-saudara, Tuhan memisahkan kita, Tuhan menghukum kita sendiri supaya kelak kita tidak lagi dihukum bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya di dalam api neraka. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara seolah-olah orang yang melakukan dosa yang begitu besar tetapi Tuhan tidak hukum mereka, ingat satu waktu ada pembalasan dari Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau kita dihukum oleh Tuhan, ingat supaya kita tidak lagi kelak dihukum bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara, bagaimana tujuan Allah menghukum, mendidik anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 5, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menyesah anak-anaknya. Ayat 10 dikatakan, saudara-saudara, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudara, orang tua kita sebagai orang tua jasmani kita mendidik kita, menghajar kita sebegitu rupa supaya kita menjadi orang yang baik menurut pandangan mereka. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan mendidik kita, Tuhan mendisiplinkan kita. Firman Tuhan berkata, karena kita sebagai anaknya. Yang kedua adalah supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudara, ketika kita didisiplin oleh Tuhan, satu hal yang kita harus tahu, saudara, Mazmur 103 ayat 10 dikatakan demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan. Ketika kita pun dihukum oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi kemurahan Tuhan itu jauh lebih besar. Anugerah Tuhan itu jauh lebih besar. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari segala hukuman yang Dia berikan kepada anak-anaknya. Setinggi langit di atas bumi, begitu besar kasih-Nya bagi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, biarlah kita tetap tekun mengasihi Tuhan, karena juga kasih-Nya begitu hebat atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.